Kejadian ini terjadi di jalan tol arah ke Bandung. Jadi ada satu keluarga yang ingin berwisata ke daerah Bandung. Keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, dan satu orang anak. Sebut aja nama bapaknya Pak Rahmat, nama ibunya Ibu Dita, dan nama anaknya Dendi. Dendi usianya baru 10 tahun. Keluarga Pak Rahmat itu berangkat ke Bandung hari Jumat jam 5 sore. Nah, ini ada yang aneh nih pada saat perjalanan ke Bandung. Dendi yang biasanya ceria, itu kelihatan murung, diem, dan nggak banyak bicara. Dikira mamahnya Dendi itu sakit. Karena dari awal perjalanan, Dendi ini diem aja. Biasanya Dendi itu kan kalau diajak jalan-jalan itu dia ceria. Tapi ini diem aja. Akhirnya mamanya nanya sama Dendi, "Den, kamu sakit?" "Enggak, Mah." "Kok diem aja dari tadi?" "Enggak, Mah, Dendi nggak kenapa-napa." Sekitar jam 7 malam sudah sampai di tol Cipularang. Dan pada saat itu juga Dendi minta buang air kecil. "Pak, bisa berhenti nggak? Dendi mau pipis." "Nanti ya, Den. Di rest area aja, di sini gelap." Dendi udah nggak kuat, Pak. Akhirnya Pak Rahmat meminggirkan mobilnya di pinggir jalur tol Cipularang. Karena suasana sudah jam 7 malam, kelihatan kan di jalur tol Cipularang itu gelap banget. Pak Rahmat merhatiin anaknya di pinggir sambil melihat anaknya pipis. Tapi sekali-sekali Ibu Dita ngajak ngobrol Pak Rahmat. "Den, kok lama banget pipisnya? Udah belum?" "Udah, Pak. Yuk kita berangkat lagi, Pak." Sekitar pukul 8:30 malam, sampailah keluarga Pak Rahmat di tempat penginapan yang memang sudah di-booking di hari-hari sebelumnya sama Bu Dita. Pada saat makan malam, itu Bu Dita sangat kaget. Biasanya nih Dendi, kalau makan di rumah, itu satu piring aja tuh nggak habis. Tapi malam ini, diperhatiin sama Bu Dita, itu Dendi sampai nambah 3 piring. Tapi ada yang aneh nih Gif di sini. Anehnya seperti apa ya? Pas bangun tidur, Dendi itu udah nggak ada di kamar. Bu Dita bingung dong. Akhirnya Bu Dita mencari Dendi keluar. Dan tahu di mana Dendi? Dendi lagi main ayunan di pinggir kolam berenang dengan tatapannya yang kosong. "Pak, sepertinya Dendi sakit deh. Karena mama perhatiin dari tadi malam, itu Dendi mukanya pucat banget, Pak. Lihat nggak, Pak? Pada saat dia duduk di pojok kamar, itu dia bengong, tatapannya kosong. Papa merhatiin nggak?" Pak Rahmat bingung dong. Karena menurut Pak Rahmat, Dendi itu biasa-biasa aja, nggak sakit. Bu Dita memutuskan untuk pulang nanti malam. Karena Bu Dita takut Dendi kenapa-napa. Sekitar jam 4 sore, keluarga Pak Rahmat bersiap-siap untuk balik ke Jakarta. Dan ada yang lebih aneh lagi nih, Gif. Serem ya? Nah, kurang lebih jam 6 sore, sampailah di tol Cipularang. Dan lagi-lagi Dendi minta turun untuk pipis di pinggir tol Cipularang. Akhirnya Pak Rahmat menepi di pinggir tol Cipularang. Dengan sigapnya Dendi membuka pintu tanpa disuruh. Tapi kali ini Dendi pipisnya itu nggak di pinggir mobil, tapi agak menjauh. Pak Rahmat sampai kaget, itu Dendi ngapain jalan agak jauh ke sana sambil diperhatiin. Tapi lagi-lagi Bu Dita ngajak ngobrol Pak Rahmat, "Kok Dendi gak balik-balik?" Pak Rahmat turun juga dari mobil dan mencari Dendi. Sampai-sampai Bu Dita juga ikut turun mencari Dendi. Suasana sudah mulai gelap. Pak Rahmat dan Bu Dita panik. Pak Rahmat juga teriak, "Dendi, kamu kencing di mana? Lama banget." Dicari ke sana nggak ada, dicari ke sini nggak ada. Karena hari sudah semakin gelap, Pak Rahmat dan Bu Dita juga panik. Akhirnya diputuskanlah sama Pak Rahmat untuk melapor ke pos polisi yang terdekat. Tahu apa yang terjadi, Gif, pada saat Pak Rahmat dan Bu Dita itu sampai kantor polisi? Ternyata Dendi sudah ada di kantor polisi. Pak Rahmat dan Bu Dita sampai kaget. "Pak, anak saya sudah sampai di sini dari kapan, Pak?" Dan Pak polisinya menjelaskan sama Pak Rahmat bahwa Dendi sudah ada di kantor polisi ini dari malam Sabtu.
Menurut pengakuan Dendi itu ditinggal sama orang tuanya pada saat lagi buang air kecil. Pak Rahmat sama Budita kaget dong setelah dijelaskan sama Pak Polisi bahwa Dendi diantar warga ke kantor polisi terdekat itu dari malam Sabtu. Jadi, yang tidur sama Pak Rahmat dan Budita tadi malam itu siapa ya?